Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel pengumpulan tugas hadis teknologi dan informatika saya. Pada kesempatan kali ini saya tidak seperti biasanya. Biasanya saya memberikan tutorial-tutorial, tapi pada kesempatan kali ini saya akan mereview. Jadi kita akan melihat bersama ya. Mereview itu artinya kita belum punya bayangan ini gimana. Kalau tutorial itu kan dari orang yang lebih tahu ke orang yang belum tahu. Tapi kali ini kita akan belajar bersama ya. Kita akan melihat aplikasinya bersama-sama, mencoba. Karena itu kita akan mereview. Ya, mungkin kali ini bukan aplikasi ya teman-teman, tapi web. Nama webnya itu adalah app.turos.io. Nah, ini saya dengar-dengar atau menurut informasi dari dosen saya, ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari hadis dan tafsir mungkin ya, atau yang lain ya. Itu kita kita telusuri nanti ya, kita apakah memang bisa cuma hadis dan Quran saja atau bisa yang lain seperti fikih dan yang lainnya. Tapi yang jelas ini di halaman depannya ini terhitung sangat polos ya. Cuman ada beberapa elemen saja ini. Di sini ada bahsun. Ya, tentunya ini untuk mencari. Kemudian di sini ada kutub. Ini adalah kitab-kitab. Oh, ternyata di sini bisa di-download juga ya, teman-teman. Contohnya ini kitab Al-Arba'in Nawawiyah, Maziyadah Ibnu Rajab. Nah, ini bisa kita download kalau kita klik ini terdownload. Tapi saya tidak akan mencoba klik karena memori laptop saya banyak sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman mau coba download, bisa dicoba download mungkin untuk eksplorasi lebih jauh. Nah, ini cukup banyak ya kitabnya. Oh, kita lanjut lagi ke al-muallifin. Nah, di sini ada pengarang-pengarang kitab. Ini mungkin seperti web-web lain ya. Kalau ini diklik, coba kita klik. Kalau firasat saya sih, tebakan saya ini kalau diklik muncul kitab-kitab karya dia. Nah, betul sekali teman-teman. Nih, muncul kitab-kitab karya beliau. Yang tentu saja bisa kita download juga. Coba kita ini satu. Oh, di sini ada dulu kitabnya ya. Sini. Ini karena mereka cuma satu, kita coba kita cari yang lebih dari satu. Nah, ini ada tiga. Nah, betul sekali. Ini ada tiga kitabnya dan bisa kita download. Wah, ini bagus sekali ya ini. Kemudian di sini ada aksam. Ini tema-tema, bagian-bagian atau ya bagian-bagian gitulah. Nah, coba kita mulai dari awal ya, kita mulai review dari awal. Pertama ini ada kolom bahas. Kita coba bahas kalimat-kalimatul bahsi. Kita mau cari kalimat apa ya, atau kata apa ya di sini sekarang. Coba kita cari kata asyam. Asyamu junnah. Sorry. Keyboardnya belum diganti Arab, teman-teman. Sudah. Asyamu. Nah, ternyata di sini kalau kita klik asyam, kok kayaknya muncul malah wasoyan ya. Cari-cari yang lain dulu lah ini. Kira-kira apa ya kata-kata yang rada mainstream dan agak susah di al-halal. Coba kita al-halal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la yarfuhunna katsirun minan nas. Kalau kita klik al-halal di sini, nah ini akan muncul ya. Munculnya di sini. Wah, ini kalau al-halal itu bisa jadi nama orang. Tapi kita review saja lah ya. Kita review saja di sini. Kita lihat yang pertama, Ahmad fi Kitabil Ilal. Ada sana Abdullah. Ini al-halal atau al-hilal ini saya kurang tahu bacanya. Yang jelas ini al-hilal yang muncul di sini itu periwayat hadis ya. Bukan hadisnya sendiri. Coba kita cari yang hadisnya. Kitabul Halal wa Haram. Judul kitab juga ada bahkan.
Jadi kalau kita mau cari mungkin yang lebih spesifik, bayinun, al halalu bayinun. Nah, ini dia muncul uh, al kalimat wahidah wal arbaun fawaidu min hadis innal halala bayyinun. Nah, ini di kitab kurang tahu ini kita apa. Nah, ini di kitab Syarah Arba'in Nawawi ya, Fathul Qawi, Mu'jam Kabir Tabarani. Ini sepertinya penjelasan ya, bukan redaksi hadisnya. Oh, jadi karena kita mereview, jadi kita mengomentari saja ya teman-teman, tidak memberikan tutorial. Jadi ini selain dari Quran dan hadis, mungkin kalau teman-teman masukkan kata yang lebih spesifik lagi, itu akan lebih presisi ya pencariannya. Tapi karena ini saya al halal bayinun, ya otomatis banyak. Tapi ya memang itu tujuannya, supaya kita bisa melihat kitab apa saja yang bisa itu kan, yang disajikan dalam ini. Jadi di sini ada Syarah Arba'in, kitab syarah, ada Syarah Riyadhus Shalihin. Bukan hanya kitab primer dan kitab sekunder teman, tapi kitab syarah itu ada. Tapi sejauh ini saya belum melihat kitab tafsir Syarah Umdatul Ahkam ya, ini syarah sih banyaknya. Aunul Ma'bud, Fathur Rabbani, Ikhtisar Sahih Bukhari ya, ini sampai kitab ikhtisar pun ada. Ikhtisar itu kitab ringkasan ya, ringkasan Sahih Bukhari. Wah, cukup lengkap sekali ini ya. Syarah Sunan Abu Daud. Kok saya belum lihat kitab tafsir ya di sini. Tapi saya yakin ada sih kitab tafsir di sini. Untuk memastikannya, mari kita coba. Kita tulis Al-Baqarah saja ya. Baqarah. Nah, ada verified kitab tafsir ada di sini teman-teman. Ya begitulah, kalau kita mau cari mungkin berdasarkan yang kita coba tadi, semakin kata-katanya spesifik, dia semakin presisi pencariannya. Kayak pertama tadi saya cari al halal saja, itu nama rawi yang al halal atau al hilal yang bentuknya sama itu, bentuk katanya sama, itu masuk juga. Ya itu untuk bagian bahas ya. Kemudian di bagian kutub ya ini tentu saya cukup banyak, tapi kita coba cari kitab yang populer ya. Mungkin Sahih Bukhari lah, itu yang paling yang ada terlintas di kepala saya sekarang. Kita cari kitab Sahih Bukhari, lalu kita ini langsung muncul tanpa loading sama sekali, luar biasa sekali. Ini ada Sahih Bukhari, obat Al-Bukhari. Nah, ini juga sama teman-teman. Kalau kita klik Bukhari saja, itu dia bakal memunculkan semua kata Bukhari, baik itu di pengarangnya Bukhari. Bukhari kan bukan cuma Imam Bukhari, tapi ada Bukhari lain. Alkitab yang membahas tentang Bukhari, yang di judulnya ada Bukhari kayak ya mungkin ada kitab-kitab Bukhari lain. Ini cukup lengkap tapi ya kitab-kitab Bukhari ya teman-teman. Wah, ini kalau di download bagus banget ini untuk koleksi. Ya begitulah teman-teman, ini ya mungkin Al-Kutub ini sudah jelas lah kita untuk mencari kitab, klik judulnya lalu muncul kitabnya. Kalau mu'allifin ini juga bisa digunakan untuk mencari kitab, tapi spesifiknya dia itu mencari tokohnya dulu, baru nanti ketika dibuka itu keluar kitab-kitab yang dikarang oleh tokoh tersebut. Nah, contohnya kita klik Bukhari lagi, karena Bukhari itu nama orang. Nah, Bukhari. Ya, ini Bukhari yang kita cari ya, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ketika kita klik nama Imam Bukhari, itu akan muncul kitab-kitabnya. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Tadi kan juga kita kalau klik Bukhari kita muncul kitab-kitab Bukhari. Nah, bedanya bisa jadi kalau yang pertama tadi itu kan dia pencariannya berdasarkan lafal Bukhari, dicari kitab-kitab atau ya yang semua unsur-unsur atau kitab yang ada tulisan, ada redaksi Bukharinya. Nah, kalau ini kita itu mencari kitab-kitab karya Imam Bukhari. Nah, bedanya adalah bisa jadi di kitab karya Imam Bukhari itu
tidak ada tulisan Bukharinya. Jadi tidak terdeteksi di bagian yang tadi ya, yang pencarian kitab. Tapi kan kalau kita cari di sini, ini akan lebih presisi ya. Ini semua karya Bukhari ada di sini, baik yang ada nama Bukharinya atau tidak. Tapi nah ini kan kayak Tarikhul Ausat. Ini enggak, saya lupa ya ini tadi ada atau tidak di bagian sebelumnya. Tapi kan ini tidak ada nama Bukhari di judulnya. Tapi ini ada sih ya, pengarangnya tertulis ya. Ya, tapi bedanya begitulah kira-kira. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini ada aksam. Aksam ini maksudnya tema atau bagian-bagian, bagian dan tema lah. Bagiannya itu bisa ini ulumul Quran, itu kan bukan termasuk tema tapi termasuk jenis dari kitab. Di sini juga ada kitabus sunnah, itu jenis juga. Tapi di sini ada al-aqidah, itu tema. Tapi ketika ini diklik itu bukan muncul hadis-hadis tentang tema ini ya teman, tapi kitab kayaknya seperti itu. Karena kita mereview, kita coba saja lah. Nah betul sekali yang saya tebak. Nah, kan kalau kita klik tadi itu bukan muncul hadis tapi muncul kitab-kitab yang membahas tentang akidah. Lalu ini kitab-kitab tafsir. Nah kalau teman-teman, tapi saya kira ya bagian aksam ini sudah terwakilkan di bagian kutub ini sih. Kita daripada kita repot-repot buka, mau cari Sunan Nasai, buka ini cari Sunan Nasai satu-satu. Ya daripada begitu mending lebih baik kita tulis saja nama kitabnya di sini, Sunan Nasai muncul. Ya tapi kalau kita misalnya mau cari data tentang apa saja sih kitab akidah yang ada di dunia ini, ya bisa kita buka di sini. Karena kan tidak semua kitab akidah itu ada akidah-akidahnya, ada redaksi akidah ya di judulnya. Ya mungkin kita bisa cari di bagian ini. Ya ada manfaatnya juga ternyata. Ya tentu saja lah banyak manfaatnya. Ya sekian dulu ya teman-teman review dari sini. Ya untuk reviewnya bagi saya, penilaian saya pribadi ini sangat bermanfaat sekali. Karena ya ini sangat mudah ya mencari hadis dibandingkan zaman orang-orang tua kita dulu, zaman dosen-dosen kita dulu yang mencari hadis itu harus ke perpus buka satu persatu halaman. Di zaman kita ini hanya tinggal buka-buka web, ketik-ketik sedikit keluar hadisnya. Nah memang kita nih generasi yang dimanja sekali sebenarnya. Tapi ini overall bagus sekali sih. Teman-teman harus coba sih ini aplikasinya. Bagi yang mencari hadis atau mencari kitab untuk di-download, bahkan bisa di-download kitabnya. Kitab versi resmi tadi ada toba ada nama percetakannya, itu berarti ya sesuai ya, kitab PDF yang sesuai dengan percetakannya ya. Kayak Bukhari tadi ada yang Sultaniyah. Nah itu bagus ya, kurang lebih ya. Ada juga web software namanya Syamilah ya, kurang lebih seperti itulah, bisa di download juga. Ya cukup sekian review aplikasi kita pada hari ini. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.